Bismillahirrahmanirrahim. Wala mu'alif warahmatullahi wabarakatuh. Wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Wadkur dan mengingatlah engkau. Wadkur dan mengingatlah engkau. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Wadkur dan mengingatlah engkau ya Muhammad, wahai Muhammad. Bukan ya, kalau udkur yang dimaksud di sini adalah menyebutkan. Wadkur dan menyebutkanlah engkau ya Muhammad, wahai Muhammad. Idh yamkuru ketika merekayasa. Idh yamkuru ketika merekayasa bika denganmu. Siapa alladzina orang-orang kafaru yang kufur, siapa alladzina. Waqad dhanuba dan waqad ijtama'u ya. Waqad ijtama'u dan berkumpul siapa alladzin bil musyawarati untuk musyawarah. Waqad ijtama'u dan berkumpul siapa alladzin bil musyawarati untuk musyawarah fi sya'nika di dalam tingkahmu. Bidarin nadwati dengan bidarin nadwati dengan perkumpulan yang besar. Di sini ada pendapatnya Abu Jahal di antaranya. Jadi darin nadwa itu semacam semacam perkumpulan yang di situ semacam diskusi yang kelompoknya besar. Diskusi dalam jumlah yang banyak. Liusbitu supaya menangkap siapa alladzin kepadamu. Yusiku artinya menangkap siapa alladzin kepadamu, wayahbisu dan menahan siapa alladzin kepadamu. Au yaqtulu atau membunuh siapa alladzin kepadamu. Kulluhum ya semuanya alladzin itlata rajulin dengan seperti terbunuhnya seseorang, wahidin yang satu. Jadi mereka berkumpul. Allah mengatakan, wahai Muhammad, ingatkanlah kepada mereka, ya, ingatkan atau sebutkan kepada mereka ketika mereka berkumpul, ya, orang-orang kafir Quraisy ini berkumpul untuk mendiskusikan rencana pembunuhan terhadap Rasulullah. Mendiskusikan rencana pembunuhan terhadap Rasulullah. Membuat rekayasa, membuat perencanaan untuk menangkap Rasulullah. Au yukhriju atau mengeluarkan siapa alladzin kepadamu min Makkah dari Makkah, merencanakan pembunuhan atau juga merencanakan pengusiran. Di sini ayatnya adalah wa idh yamkuru, ada rekayasa. Apakah pengusirannya itu dimulai dengan rentetan yang panjang, ya? Dimulai dari embargo ekonomi sistem dipersulit, perdagangan Rasulullah dipersulit, perdagangan dengan Bani Hasyim dipersulit, ya. Akses terhadap barang-barang, akses terhadap komunikasi dan regulasi itu dipersulit, sehingga secara otomatis Rasulullah dan kelompoknya ini kesulitan, ya, untuk berkehidupan di kota Makkah. Jadi rentetan pengusirannya ini cukup panjang dan terencana mereka, karena pada saat itu kota Makkah adalah tergolong kota yang sudah cukup maju dengan ritme perdagangan yang luas. Orang-orang dari Romawi berdagang di Makkah, orang-orang dari
Cina ya, untuk mengirimkan barang-barang itu juga mereka berdagang di kota Makkah. Maka adalah sebuah kota yang besar dan sudah cukup maju pada saat itu ya, secara regulasi politik sudah cukup maju. Nah, pengusiran Rasulullah itu tidak langsung kok tidak dengan situasi yang ceroboh begitu ya. Semuanya dikomunikasikan oleh kelompok mereka, direkayasa sampai Rasulullah dan kelompoknya ini tersudut, tidak bisa lagi bertahan di kota Makkah karena sulitnya mendapatkan barang-barang konsumsi untuk sehari-hari ya, karena sulitnya melakukan komunikasi dengan situasi tersebut. Maka akhirnya kemudian turunlah perintah untuk jihad. Wayam kuruna dan merekayasa siapa alladzin bika denganmu, wayam kuru kemudian membalas rekayasa siapa Allahu Allah, wayam kuru dan kemudian membalas rekayasa siapa Allahu Allah, wayam kuruna wayam kurullah, orang-orang yang merekayasa kerugian orang lain ya. Merekayasa kerugian orang lain sebenarnya secara seketika Allah membalas ya. Allah akan membalas rekayasa yang dilakukan bihim dengan alladzin bita diri Amerika dengan mengatur atau memerintahkan perkaramu bi an auha dengan untuknya memberi wahyu siapa Allah ilaika kepadamu ma pada perkara dabbaru yang mengatur siapa alladzin hu pada ma wa amaro dan memerintahkan siapa Allah kepadamu bil khuruji dengan keluar. Jadi kemudian dengan himpitan rekayasa yang dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy, yang tinggal di Makkah pada saat itu, mereka beranggapan bahwa ketika Rasulullah dan kelompoknya ini terhimpit secara sosial dan ekonomi, mereka tidak akan lagi menyebarkan kebenaran Islam. Yang ditolak sebenarnya ajarannya, tapi secara otomatis mereka mendolimi Rasulullah dan kelompoknya. Maka kemudian Allah membalas dengan sesuatu yang lain, membalas dengan rekayasa yang lain. Ya, sekarang rekayasa terbaik itu adalah rekayasa Allah. Makar atau pengaturan terbaik adalah pengaturan Allah. Jadi mereka mengatur permusuhan, Allah yang mengatur perlawanan, baik itu perlawanannya dalam bentuk pertahanan, atau perlawanan dalam bentuk penyerangan seperti perintah qital. Yang pertama diperintahkan kepada Rasulullah adalah supaya Rasulullah dan kelompoknya ini keluar dari Makkah. Pada saat itu perintahnya yang pertama, hijrah yang pertama itu ke Habasyah, di tanah jauh, jauh sekali dari kota Makkah. Kemudian hijrah yang kedua adalah Yasrib. Jadi kelompok hijrah itu terbagi menjadi dua. Itu adalah makar atau rekayasa Allah untuk membalas rekayasanya orang-orang yang memusuhi Rasulullah. Wallahu adapun Allah itu khairul makirina, paling baiknya pembuat strategi. Itu khairul makirina, paling baiknya pembuat strategi. A'lamu yang artinya mengetahui siapa Allah, hum terhadap a'lama artinya yang paling mengetahui siapa Allah, hum pada al-makirin, bihi dengan ma. Allah adalah pengatur strategi terbaik ya. Wallahu khairul makirin. Jadi ingat ayat ini, di saat terjadi kesulitan pada kita, kesulitan ekonomi seperti saat ini, saat ini ekonomi itu benar-benar sulit, daya beli masyarakat rendah.
Masyarakat lebih suka disuguhi dengan hal-hal yang bersifat menghibur. Banyak stresor terjadi pada saat ini. Banyak makarnya orang-orang serakah. Orang-orang serakah itu membuat strategi ekonomi, strategi bisnis yang secara sengaja ini memiskinkan rakyat. Secara sengaja memiskinkan rakyat, dan ini jauh dan selalu terulang setiap kali krisis. Tahun 98 juga terjadi krisis. Banyaknya investment yang dilakukan tidak berimbang dengan jumlah masyarakat yang ada. Kita kekurangan industri besar untuk bisa menyerap tenaga kerja, padahal masyarakat kita banyak. Kalau belajar dari Cina itu negara besar nih, negara dengan jumlah penduduk yang paling besar kedua di dunia. Yang mereka lakukan untuk penyerapan tenaga kerja adalah melakukan manufacturing atau membuat pabrik-pabrik besar yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Sementara negara kita katanya penyelamat daripada ekonomi negara adalah berdikari atau UMKM, bisnis kecil menengah, tapi di situ tidak ada bimbingan yang jelas. Kalau kita pengajuan modal di bank juga untuk bisnis itu susah, tapi kalau untuk konsumsi gampang, dimudahkan. Nah, ini termasuk rekayasa politik ya, rekayasa ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang serakah untuk memiskinkan masyarakat. Kalau diingat lagi ya, rekayasa terbaik adalah rekayasa Allah. Di sisi lain ada pengusaha mikro yang berusaha bertumbuh ya, seperti kita, seperti saya lah ya, dalam hal ini, dalam menjalankan bisnis. Nggak bisa dibilang usaha makro, ini usaha mikro, karena skala perputarannya berada di angka 1 sampai 5 miliar, atau bahkan lebih kecil. Nah, ini berarti usahanya masih usaha mikro dengan dengan komunikasi gaji terhadap karyawan dikomunikasikan sebagai uang saku. Karena perusahaan ini tidak ditopang oleh pemerintah, kita juga kesulitan, ketayalan gitu ya untuk bertahan di situasi ini. Tapi kembali lagi, wallahu khairul makirin, Allah adalah pengatur strategi terbaik. Masing-masing dari kita bertumbuh untuk bersama-sama melewati situasi ini. Dan keulang lagi krisis di tahun 1998, keulang lagi nih di sekitaran tahun 2019 sampai sekarang sih. Bangkitnya masih pelan-pelan ya. Covid kita jatuh-jatuhnya, seluruh bangsa Indonesia jatuh ke ekonominya. Hari ini juga masih belum bangkit. Kalau mau bangkit sebenarnya bikin tuh pabrik-pabrik besar. Jadi bikin pabrik itu solusi sebenarnya, iya. Bikin pabrik manufaktur yang besar, yang canggih gitu ya, yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Kan nggak semua orang punya keinginan bisnis. Bisnis itu angel, ya kan? Bisnis itu mudah kalau nggak mulai dari awal. Kalau mulai dari awal ya nggak mudah. Bisnis itu mudah kalau nggak sendirian. Kalau sendirian ya susah. Sementara yang bisa menyerap banyak tenaga kerja manufaktur atau pabrik-pabrik besar. Di situ ada bimbingan dan segala macam. Mestinya negara dengan jumlah penduduk yang banyak ini diperbanyaklah industri yang besar ya. Manufaktur itu tidak harus berupa pabrik dengan kecanggihan teknologi yang seperti itu. Manufaktur bisa juga berupa agrobisnis, pertanian yang canggih, itu juga bisa menyerap banyak tenaga kerja sebenarnya. Iya, sudah, kita ikuti saja, alur ini kita ikuti, kita yakini. Kalau sudah seperti ini, apa yang patut kita yakini? Wallahu khairul makirin. Sungguh Allah yang paling baik strateginya ya, strateginya Allah. Wa idza tutla, dan ketika dibacakan alaihim atas alladzin apa ayatuna, ayat-ayatku, Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an, qalu, maka berkata siapa alladzin, qad sami'na, benar-benar mendengar kami, lau nasya'u, apabila berkehendak kami, lakulna, maka akan bisa mengucapkan kami, mithla hada, pada semisal ini Al-Qur'an.
Qala berkata hu pada ayat launasya, siapa An-Nasru bin siapa An-Nasru binul Harthi, Nasr bin Harth, li'annahu karena sesungguhnya Nasr itu karena ada siapa Nasr itu yakti datang siapa Nasr al-Hirota pada tanah Yatajiro untuk berdagang siapa Nasr, fayashtari maka berjalan siapa Nasr kutuba akhbaril a'ajimi pada kitab-kitab beritanya orang-orang ajam. Wa yuhaddisu dan menceritakan siapa Nasr biha dengan kutub ahla Makkah pada ahli Makkah. Jadi di saat bergulir kitab suci ini pada saat itu Al-Qur'an ada satu tokoh yang namanya Nasr bin Harth. Siapa orang ini? Orang ini adalah pedagang yang datang ke kota Mekah membawa buku-buku dari Romawi dan menceritakan isi daripada buku-buku tersebut kepada ahli Makkah. Kalau zaman dulu itu ada ya sebenarnya sama ya kayak zaman sekarang ya, ada penyiaran yang dilakukan di pasar. Biasanya orangnya ahli di dalam berbicara, penyair. Mereka biasanya membawa tulisannya sendiri atau membawa karya-karya ternama dari kerajaan Romawi pada saat itu di Makkah. Nah, si Nasr ini datang ke Makkah menceritakan isi buku-buku yang dia bawa. Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy di Makkah ketika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan, saya telah mendengar hal serupa dengan dongeng-dongeng tersebut yang ada di dalam Al-Quran. Padahal yang didengar itu ya memang dongeng ya, maka kemudian menuduh bahwa Al-Quran itu adalah dongeng. In hada, tidak ada, adapun ini Al-Quran, in hadal Qur'anu, atau ai mahada, artinya tidak ada apa Al-Qur'anu Al-Qur'an itu illa asatirul awwalina, kecuali dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Akalibu artinya kebohongan gitu ya. Wa idqalu dan ketika berkata siapa alladzin, Allahumma hai Tuhanku, in hada ingkana apabila ada apa hada ini Al-Quran alladzi yaqra'u yang membaca hu pada alladzi siapa Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal haqqu yaitu yang hak apa hada al-munzilu yang diturunkan apa hada min indika dari sisimu fa'amtir maka menghujanilah engkau wahai Allah. Ini menantang kepada Allah, ya Allah, kalau memang Al-Quran ini hak datang darimu, fa'amtir maka menghujanilah Tuhan alaina atas kami hijarotan dengan batu minas samai dari langit. Sejak zaman dulu selalu ada orang yang seperti ini, sampai zaman sekarang juga masih ada. Kalau lihat di internet orang-orang yang menghina Al-Quran diinjek-injek gitu ya. Kalau ini memang kitab suci maka yang saya lakukan ini akan membahayakan hidup saya. Lah ini sudah ada dari sejak zaman kafir Quraisy. Mereka mengatakan kalau memang ini benar ayat darimu fa'amtir alaina hijarotan, maka datangkanlah hujan batu minas samai dari langit. Awitina atau mendatangkanlah Tuhan pada kami bi'adabin dengan adab alimin yang pedih. Muklimin artinya yang menyakitkan. Ala ingkarihi atas mengingkari hada. Qala berkata hu pada ayat ini siapa an-nadharu nadhar wa ghairuhu dan selainnya nadhar ya bukan nasr ya, istihzaan karena mentertawakan, wa ihaman dan
menciptakan opini, wa ihaman dan karena menciptakan opini, annahu pada sesungguhnya, nadhar itu ala basiratin atas penglihatan, wajazmin dan pemantapan, bibutulanihi terhadap batilnya Al-Quran, itu dilakukan oleh si ahli dongeng ini supaya apa? Membentuk opini masyarakat bahwa Al-Quran ini hanyalah dongeng, Al-Quran ini hanyalah sesuatu yang batil seperti buku-buku biasanya. Qala berkata siapa Allah, qala berfirman siapa Allah Ta'ala, wa makana dan tidak ada siapa Allahu Allah itu liyu'adziba tiba-tiba mengadab siapa Allahum pada kufar. Mereka menantang terhadap Allah, ya. Jadi kalian bisa lihat zaman sekarang juga masih banyak orang yang petentang-petenteng gitu ya di dalam menghina Al-Quran, masih ada sampai sekarang, dan ini sudah ada sejak zaman dulu. Maka kata Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, sungguh Allah tidak pernah seketika mengadab hambanya. Allah itu tidak pernah tiba-tiba mengadab dengan adab yang pedih gitu ya. Bima dengan perkara sa'alu yang meminta siapa kufar pada maka kita pun yang beriman juga nggak bisa tiba-tiba kita minta sama Allah, ada masalah sama orang gitu ya. Terus ada tekanan hidup gitu misalkan, ya Allah daripada ditekan seperti ini lebih baik matikan saya saja ya Allah gitu ya. Nah ini juga nggak mungkin itu Allah lakukan kalau belum datang masa adab kita, nggak kok adab ya, kalau belum datang masa ajal kita ya tidak Allah kasih. Atau tiba-tiba kita mendoakan buruk pada orang lain gitu ya, wes muka-muka diazab sampai Allah, ya datangnya pun nggak mungkin seketika ya, karena sudah dijanjikan oleh Allah, wa ma kana Allahu yu'adzibahum, ya, Allah tidak mungkin ya, sekonyong-konyong seketika mendatangkan azab. Wa anta adapun engkau itu fihim di dalam kufar, li'annal adaba karena sesungguhnya adabnya Allah itu idza nazala ketika turun apa adab, amma maka merata apa adab. Walam tu'adzab dan tidak diadab siapa umat illa ba'da khuruji nabiyha kecuali setelah keluarnya nabinya umat, kecuali setelah keluarnya nabinya umat, wal mu'minina dan orang-orang yang beriman minha dari umat. Jadi kenapa kok zaman sekarang, kok zaman ini bahkan sampai hari ini tidak ada adab yang yang tiba-tiba diturunkan begitu ya. Ini alasannya, kata mufasir, adab terhadap suatu umat itu akan diturunkan oleh Allah ketika nabi dan orang-orang yang berimannya sudah keluar dari daerah tersebut. Kalau masih ada yang berusaha baik menjaga alam semesta, maka adab itu tidak akan pernah turun. Zaman sekarang yang lebih kejam, orang-orang tidak percaya terhadap Allah, padahal banyak sekali para ilmuwan itu yang merekayasa gitu, hujan direkayasa, bencana direkayasa, sampai virus juga direkayasa, semakin serakah orang-orang. Wa makana dan tidak ada siapa Allah itu mu'adziba yang menyiksa siapa Allah pada alladin, wahum adapun alladin itu yastaghfiruna dalam keadaan adapun alladin itu yastaghfiruna mohon ampun siapa alladin dijanjikan oleh Allah, wa makana Allahu mu'adzibahum wahum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab pada umatnya yang beristighfar, yang meminta ampun. Haitsu yaquluna ketika berkata yang haitsu yaquluna sekira berkata siapa alladin fi tawafihim di dalam ibadahnya alladin, ghufranak pada ucapan ghufranaka mohon ampunan aku kepadamu, wakila dan dikatakan adapun humul mu'minuna, adapun al-mustaghfirun itu al-mu'minuna orang-orang yang beriman, al-mustad'afuna yang melemahkan diri, siapa alladin fihim di dalam al-mu'minin, kama
fihim di dalam al-mu'minin, kama sebagaimana perkara qala yang berfirman siapa Allah Ta'ala, lau tazayyalu apabila menjauh siapa mukminun, la'adzabna maka akan mengadab aku alladzina pada orang-orang kafaru yang kufur siapa alladzin minhum dari ahlu Makkah, adaban dengan adab aliman yang pedih. Wama lahum dan itu tidak ada, wama lahum dan tidak ada itu bagi alladzin alla yu'adziba, adapun untuknya tidak mengadab hum pada alladzin siapa Allahu Allah, bisaifi dengan pedang ba'da khurujika setelah keluarmu, wal mustad'afina dan orang-orang yang dikatakan lemah, wa alal qaulil awali dan atas qaul yang pertama ya adapun wa ma lahum alla yu'adzibahum itu nasikhotun yang menyalin lima terhadap perkara qablaha yang sebelumnya wa ma lahum. Wa qad adzaba dan benar-benar menurunkan adab hum pada alladzin siapa Allah bi Badrin dengan tanah Badar, dengan perang Badar ya. Wa ghairihi dan selainnya Badrin. Wahum adapun alladzin itu yasudduna yang mencegah siapa alladzin. Yamnauna artinya yang mencegah siapa alladzin an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina dan orang-orang muslim, mencegah anil masjidil harami dari masuk Masjidil Haram, okay? Mereka dicegah, nggak boleh beribadah di Masjidil Haram, nggak boleh masuk lah intinya. Ayatufa untuknya bertawaf siapa an-nabi wal muslimin bihi dengan al Masjidil Haram, wa makanu dan tidak ada siapa alladzina kafaru yang dimaksud di sini ya, itu auliya'ahu yang berhak menguasai siapa alladzin, kama za'amu sebagaimana mereka menyangka, kama za'amu sebagaimana menyangka siapa alladzin wa makanu auliya'ah, in auliya'uhu ai ma auliya'uhu tidak ada adapun yang menguasai Masjidil Haram siapa illal muttaquna kecuali orang-orang yang bertakwa. Walakin aksaruhum akan tetapi kebanyakan dari alladzina kafaru, walakin aksaruhum akan tetapi dari kebanyakan alladzina kafaru itulah ya'lamuna tidak mengetahui siapa alladzin an pada sesungguhnya sya'an itulah wilayata tidak ada wilayah kekuasaan itu maujud lahum terhadap alladzin alaihi atas Masjidil Haram ya, memblokade tempat ibadah. Mereka tidak sadar bahwa itu bukan haknya ya. Tidak semestinya Masjidil Haram itu dipakai untuk peribadatan mereka, dalamnya diisi berhala gitu ya. Kemudian yang tawaf pada saat itu ya, yang tawaf dalam keadaan telanjang ini kan tidak semestinya tapi mereka tidak menyadari. Wa makana sholatuhum wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih.